Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 37. Kalau Mha Bin Lomo telah menjadi kaki tangan Manchu, sangat boleh jadi Toat Beng Chiu Xianli juga menjadi kaki tangan Manchu dan tentu murid-muridnya sama saja. Mengingat akan hal ini, ia membatalkan niatnya menegur bekas Su Heng ini dan Han Han malah membayanginya dengan diam-diam. Ia melihat Lai Kuan dengan senyum-senyum di wajahnya yang tampan itu berjalan-jalan dan menonton pertunjukan wayang sebentar, kemudian pemuda Inkoksan itu lalu berjalan lagi memasuki sebuah rumah penginapan besar. Pengurus rumah penginapan itu menyambutnya dengan membungkuk-bungkuk penuh hormat dan Han Han yang menyelinap di sudut hotel itu bersembunyi di balik dinding mendengar suara Lai Kuan bertanya dengan suara angkuh. "Ouyang Kongcu sudah datang?" "Tertipu." Sudah, Gu Tai Hiap. Malah semua orang sudah berkumpul, tinggal menanti Tai Hiap dan beberapa orang tamu agung lagi, pengurus hotel itu berkata hormat. Han Han mengangguk-angguk. Tak salah dugaannya. Kalau Lai Kuan sudah berhubungan dengan Ouyang Kongcu yang ia duga tentulah bukan lain Ouyang Seng adanya, jelas bahwa pemuda ini pun mengikuti jejak Mha Bin Lomo dan bersekongkol dengan pemerintah Manchu. Dahulu Ouyang Seng pernah menculik Lulu dan biarpun tidak mengganggu Lulu, namun dapat diharapkan bahwa pemuda putra pangeran itu kini mengetahui di mana adanya Lulu. Sungguh pertemuan yang tak pernah disangka-sangkanya. Hatinya girang sekali dan timbul harapan baru. Dengan cepat, tanpa diketahui siapapun, Han Han menyelinap ke belakang, menggunakan kepandaiannya bagaikan seekor burung tubuhnya sudah mencelat ke atas. Ia maklum bahwa di tempat itu terdapat banyak sekali orang pandai, maka ia bersikap hati-hati, dan selain mempergunakan ginkangnya sehingga kakinya tidak menimbulkan suara dan tongkatnya tidak pernah menyentuh genteng, ia juga selalu bersembunyi di dalam bayangan yang gelap sampai ia berhasil mengintai dari atas ruangan yang dimasuki Lai Kuan. Ruangan itu merupakan ruangan paling belakang di hotel itu dan dari atas Han Han dapat melihat bahwa hotel itu ternyata tidak dimasuki tamu lain kecuali rombongan orang-orang penting. Agaknya hotel ini telah diborong. Buktinya Li Kuan memasuki hotel itu tanpa memperhatikan keadaan sekelilingnya dan agaknya semua kamar di hotel itu hanya ditempati oleh orang-orang mereka sendiri. Ketika Han Han melihat mereka yang duduk memenuhi ruangan itu, sejumlah belasan orang, ia makin kaget mengenal tokoh-tokoh yang ia jumpai dahulu ketika ia terjebak oleh Giam Ko Mha di kota raja. Ia mengenal Ouyang Seng, Kang To Ukui Gak Liak, Cihunya sendiri Giam Chu, musuh besarnya, Giam Ko Mha, kemudian tokoh-tokoh aneh seperti Sintiao Kui Chiam Tek yang kepalanya seperti burung bondol bulunya itu, kakak beradik tikus kuburan Bong Lok dan Bong Po Sik, juga 3 orang murid setan botak, yaitu Hek Giam Ong, Pek Giam Ong, dan Hiat Chiang Sian Li Masunio. Masih ada beberapa orang perwira dan tokoh-tokoh aneh yang tak dikenalnya, akan tetapi semua ini sudah cukup bagi Han Han bahwa di situ diadakan rapat yang amat penting oleh perwira-perwira Manchu dan tokoh-tokoh lihai dunia Kang Ou yang menjadi kaki tangan pemerintah Manchu. Dia akan mendengarkan dulu apa yang hendak mereka bicarakan, siapa tahu kalau mereka akan menyinggung-nyinggung nama Lulu. Andai kata tidak, masih belum terlambat baginya untuk mencari kesempatan menangkap Ouyang Seng dan memaksa pemuda bangsawan itu bicara tentang Lulu. Kalau dia turun tangan, ia masih merasa sangsi apakah ia akan mampu menghadapi sekian banyaknya orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Ketika Lai Kuan muncul, sebagian dari mereka berdiri dan menyambut dengan hormat, terutama para perwira. Hanya Gak Liat dan 3 orang muridnya yang tidak berdiri, bahkan Gak Liat lalu menegur. "Gu Sicu, mana gurumu dan si kuda iblis?" Gu Lai Kuan menjura ke arah Gak Liat yang dianggapnya orang yang lebih tinggi kedudukannya, lalu menjawab sambil duduk di atas kursi yang masih banyak yang kosong. "Sian Kou. Maksudku Subo, ibu guru, tidak dapat hadir sendiri dan mewakilkan kepada saya, juga Siang Koan Suhu tidak dapat datang, akan tetapi dalam waktu 3 hari Suhu dan Subo akan datang ke Tiang Koan Bun." Gak Liat mengangguk-angguk. Tak lama kemudian masuklah 3 orang perwira Manchu dan agaknya para anggota rapat sudah terkumpul semua, buktinya Giam Chu, kakak iparnya bangkit berdiri dan menjura kepada semua orang sambil berkata, "Cui sekalian tentu sudah maklum mengapa saat ini kita berkumpul semua di kota ini. Bertepatan dengan ulang tahun ke-10 dari Hong Xiang, Kaisar, yang bijaksana dan yang dalam 10 tahun telah mendatangkan kemajuan pesat di negara kita, maka kita dihadapkan pada pemberontak yang kini telah berkumpul semua di Sichuan.
Menurut perintah dari Hong Xiang sendiri, dalam tahun ini juga kita diharuskan menyerbu dan menghancurkan pusat pemberontak itu dan untuk tugas ini telah diserahkan kepada Yang Mulia Putri Nirahai yang akan memimpin sendiri penyerbuan ke Sichuan. Kita semua sudah mengetahui akan kecerdikan dan keahlian sang putri, maka kini beliau telah mengutus Gak Lo Cianpue yang mewakili beliau untuk memimpin penyerbuan ke Sichuan. Maka kami serahkan kepada Gak Lo Cianpue yang akan mengemukakan pendapat dan rencananya. Giam Chu lalu duduk kembali dan menoleh kepada Gak Liat, dan semua orang pun kini memandang kepada si setan botak itu. Kang Toukui Gak Liat menggaruk-garuk botaknya, lalu berkata tanpa berdiri. Sesungguhnya, dalam soal ketenteraan saya tidak memiliki pengertian apa-apa dan untuk pelaksanaan penyerbuan, tentu saja saya mengharapkan petunjuk-petunjuk para perwira tinggi yang sudah berpengalaman dalam soal perang. Akan tetapi, untuk menghadapi para tokoh pemberontak yang kabarnya memiliki banyak orang pandai, saya dan teman-teman siap untuk turun tangan. Adapun sang putri yang menyuruh saya mewakili beliau hanya mengatakan bahwa penyerbuan harus dilakukan dengan rahasia sehingga pihak musuh tidak sedang berjaga, dan di dalam suasana pesta ini kiranya mereka tidak akan menyangka akan datangnya penyerbuan. Maka telah diputuskan oleh sang putri untuk melakukan penyerbuan pertama pada bulan depan hari ke-7. Han Han terkejut mendengar ini. Kiranya tentara Manchu akan melakukan penyerbuan besar-besaran tak lama lagi menggunakan kesempatan selagi pihak Sichuan tidak menyangka-nyangka karena dalam suasana pesta itu agaknya tidak mungkin tentara Manchu akan melakukan penyerangan. Dan agaknya Kaisar Manchu hendak mempergunakan penyerbuan Sichuan ini sebagai hadiah ulang tahunnya. Han Han tidak begitu peduli akan perang, akan tetapi mengingat akan keganasan tentara Manchu, ia dapat membayangkan betapa akan sengsaranya rakyat yang tinggal di daerah Sichuan dan ia merasa telah menjadi kewajibannya untuk memberitahu ke Sichuan agar di sana orang dapat berjaga-jaga. Apalagi kalau diingat bahwa banyak sahabat baiknya berada di sana, bahkan Xin Lian sendiri pun tak lama lagi tentu akan masuk ke Sichuan bersama teman-temannya. Akan tetapi, tidak mungkin ia meninggalkan Giam Kok Ma begitu saja. Musuh besar yang paling dibencinya itu, si muka kuning yang dahulu memperkosa ibunya, telah berada di situ. Bagaimana ia dapat melewatkan kesempatan baik ini begitu saja? Dia harus turun tangan melakukan pembalasan terhadap perwira keji ini, baru ia akan memaksa Ouyang Seng bicara tentang Lulu. Setelah itu, barulah ia akan pergi ke Sichuan untuk menyampaikan berita penyerbuan itu kepada Wan Xin Kiat. Dengan sabar ia mendengarkan semua percakapan mereka dan mengingat-ingat nama tempat-tempat yang akan dijadikan dasar tempat penyerangan mereka, tempat-tempat di pihak musuh yang akan diserbu dan lain-lain. Tentu saja Han Han tidak dapat ingat semua, akan tetapi setelah mengingat beberapa nama tempat yang penting, ia merasa sudah cukup. Ketika pembicaraan yang penting dihentikan dan pertemuan diubah menjadi pesta di mana mereka silih berganti mengangkat cawan arak dan minum untuk memberi selamat kepada Kaisar. Makan minum sambil tertawa-tawa, Han Han lalu melesat meninggalkan tempat pengintaiannya, turun di belakang hotel lalu berjalan perlahan keluar dari jalan samping ke jalan besar. Ia menyelinap di antara para penonton dan menonton pertunjukan silat dan barongsai yang dimainkan di panggung dekat hotel. Dari tempat ia menonton, di antara ratusan orang penonton, ia dapat melihat ke arah hotel untuk memata-matai orang yang keluar dari tempat itu. Betapa mengkal hati Han Han ketika ia menanti hampir tengah malam, belum ada juga yang keluar dari hotel, apalagi Giam Kok Ma yang ia tunggu-tunggu munculnya. Ia mulai tidak sabar dan sudah melangkahkan kaki untuk turun tangan di hotel itu saja, tidak peduli di situ banyak terdapat orang pandai. Untuk membalas dendamnya, ia tidak takut mengorbankan nyawanya. Kalau tadi ia bersikap hati-hati, bukan karena takut ia akan celaka. Akan tetapi takut kalau gagal. Ia tidak rela mati sebelum ia mampu membalas dendam ibunya. Akan tetapi ternyata sampai sekarang perwira muka kuning yang ditunggu-tunggunya belum juga muncul. Selagi bergerak terpincang-pincang 3 langkah, tiba-tiba ia berhenti dan matanya memandang ke depan hotel. Sebuah kereta datang dari luar memasuki halaman hotel itu, kereta yang dikusiri oleh seorang berpakaian pengawal, dan di belakang kereta berdiri pula 2 orang pengawal memegang tombak. Cepat Han Han menyelinap dan mengintai agak dekat pekarangan hotel. Jantungnya berdebar dan diam-diam ia mengharap mudah-mudahan jerih payahnya bersabar sejak tadi tidak akan sia-sia belaka. Wajah Han Han berseri ketika tak lama kemudian ia melihat orang yang ditunggu-tunggu muncul dari dalam hotel itu. Giam Kok Ma.
Pemuda ini menggreget gigi ketika melihat wajah perwira muka kuning yang amat dibencinya itu. Dan di samping orang ini berjalan Cihunya, iparnya, Giam Chu, Ouyang Seng dan Gulai Kuan. Agaknya musuh besarnya itu akan duduk sekereta dengan 3 orang ini. Dugaannya benar, sambil tertawa bebas tanda pengaruh arak, mereka berempat memasuki kereta dan kusir lalu memecut 4 ekor kuda besar yang bergerak menarik kereta keluar dari pekarangan hotel. Tanpa diketahui oleh siapapun, Han Han menggunakan kepandaiannya membayangi kereta itu. Di ujung kota sebelah barat, kereta berhenti dan Han Han cepat mendekat sambil berjongkok di balik batu di pinggir jalan. Dia mendengar Ouyang Seng dan Gulai Kuan tertawa-tawa dan 2 orang muda itu keluar dari kereta. Kereta berjalan lagi keluar kota. Han Han girang bukan main. Kesempatan yang amat baik ini sama sekali tidak disangka-sangkanya. Akan tetapi di dalam kereta masih ada Cihunya dan dia tidak mau membawa-bawa Cihunya dalam urusan membalas dendam ini. Dia sudah berjanji kepada encinya untuk tidak mengganggu Giam Chu, dan kalau dia turun tangan di depan Cihunya lalu Giam Chu membantu musuh, agaknya ia akan bisa lupa diri dan melanggar janji kepada encinya. Biarlah, dia akan tunggu sampai 2 orang itu berpisah, baru ia akan turun tangan. Kalau Giam Kok Ma turun lebih dulu, ia akan menyergap pembesar ini di rumah tempat ia bermalam. Kereta berhenti pula di depan kelompok rumah besar yang agaknya merupakan rumah-rumah penginapan perwira. Giam Chu keluar dari kereta sambil tertawa-tawa dan setelah perwira ini disambut oleh pengawal yang mengantarnya masuk ke dalam, kereta bergerak lagi. Tian menghendaki agar manusia terkutuk macam engkau menerima hukuman. Han Han berbisik dalam hatinya. Ketika kereta itu agak jauh meninggalkan rumah itu dan agaknya hendak menuju ke tempat penginapan Giam Kok Ma, Han Han meloncat ke atas dan sekali ia menggerakkan tangan, 2 orang pengawal yang berdiri di belakang kereta telah tewas dalam keadaan berdiri dan tengkuk mereka patah. Han Han meloncat ke belakang kereta sambil melemparkan 2 tubuh yang tak bernyawa lagi itu, kemudian ia meloncat lagi ke depan kereta. Kusir kereta yang sedang mencambuki kuda agar berjalan lebih cepat karena ia pun ingin sekali mengaso, terbelalak kaget ketika melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu ada orang duduk di sampingnya. Namun ia tidak sempat berteriak, tubuhnya sudah terlempar jauh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Han Han menyambar kendali kuda dan menggerak-gerakkan cambuk yang mengeluarkan bunyi meledak-ledak. 4 ekor kuda itu membalap cepat. Hei! Mengapa terlalu cepat? Perlahan-lahan saja, kepalaku pening. Ah! Kemana ini? Kenapa membelok ke kiri? Giam Kok Ma yang tadinya sudah setengah mabuk, tiba-tiba merasa tengkuknya menjadi dingin sekali ketika mendengar suara tertawa dari tempat kusir kereta. Suara ketawa itu aneh sekali, dan kusirnya tidak akan berani tertawa seperti itu kalau ia tegur. Apa ini? Hayo berhenti. Giam Kok Ma memukul-mukul pintu kereta sambil berteriak-teriak marah. Pengawal, suruh kusir berhenti dan beri 10 kali cambukan pada pantatnya. Akan tetapi tidak ada jawaban dari belakang. Giam Kok Ma cepat menyingkap tirai bagian belakang dan betapa kagetnya ketika ia melihat tempat pengawal di belakangnya itu sudah kosong. Ia melongok keluar jendela, akan tetapi tidak dapat melihat wajah kusir karena gelap. Berhenti. Ia berseru lagi dan kini kusir menahan kuda, kereta pun berhenti. Dengan kemarahan meluap-luap Giam Kok Ma yang juga memiliki ilmu silat lumayan, meloncat keluar dari kereta sambil mencabut pedangnya, pedang kebesaran. Kalau perlu akan membunuh kusir yang lancang ini, dan ia bisa pulang dengan menunggang kuda. Ia terheran-heran dan menjadi ngeri melihat seorang yang buntung sebelah kakinya, yang turun dari tempat kusir, dengan sikap seenaknya dan tenang sekali mencabut lampu kereta dan berjalan menghampirinya, bukan berjalan melainkan meloncat dengan kecepatan luar biasa sekali. Han Han memegang lampu kereta, mengangkat lampu tinggi-tinggi sehingga mereka berdua dapat saling memandang muka masing-masing. Han Han memandang wajah yang kekuningan itu penuh kebencian, sedangkan Giam Kok Ma agaknya tidak mengenal Han Han. Sungguh pun perwira ini merasa seperti pernah melihat wajah tampan yang bermata seperti sepasang api bernyala dengan rambut panjang terurai itu, namun ia tidak ingat pernah bertemu dengan seorang laki-laki buntung seperti ini. Siapa? Siapa engkau? Di mana kusirku? Mana pengawal-pengawalku? Han Han tersenyum, senyum yang tampak mengerikan dan menyeramkan bagi Giam Chiang Kun. Giam Kok Ma, tidak perlu mencari kusir dan pengawal-pengawalmu. Mereka telah kubunuh di tengah jalan tadi.
Giam Komha, apakah engkau lupa kepadaku? Siapa? Siapa kau? Suaranya meragu karena kini ia teringat akan suara ini, suara orang yang pernah membuat ia tidak enak makan, tidak nyenyak tidur. Ingatlah baik-baik, pandang mukaku. Lupakah engkau akan peristiwa terkutuk yang kau lakukan di Kamci dekat Nanking, di sebuah dusun kecil di mana engkau melakukan perbuatan terkutuk di rumah keluarga si Bun An? Kau. Benar. Kulihat engkau mulai teringat. Tentu engkau ingat akan anak laki-laki yang berteriak-teriak seperti gila ketika engkau memperkosa ibunya, kemudian engkau membunuh ibu anak itu, kawan-kawanmu membunuh seluruh keluarga anak itu, merampas barang-barangnya. Akulah anak itu, akulah anak yang kau lemparkan ke dinding. Ingat. Pandang mata Han Han seperti pandang mata seekor harimau marah. Giam Koma menggeleng-geleng kepalanya dan berteriak. Tidak. Ah, tolong. Han Han tersenyum lebar. Benar kata orang bahwa manusia yang berhati kejam sebenarnya adalah seorang pengecut besar. Giam Koma, bersiaplah engkau untuk menebus dosamu, menerima hukumanmu atas perbuatanmu yang terkutuk terhadap ibuku. Han Han melangkah maju karena perwira itu dengan muka sepucat mayat kini mundur-mundur, agaknya siap untuk melarikan diri. Akan tetapi kemudian perwira itu menguatkan hatinya. Orang ini kakinya buntung dan dia sendiri memegang pedang. Masa tidak akan dapat melawan seorang buntung? Mampuslah, buntung. Makian ini dikeluarkan oleh Giam Koma untuk membesarkan hatinya dan menggugah keberaniannya dan pedangnya berkelebat membacok ke arah muka yang mengerikan hatinya itu. Akan tetapi Han Han menggerakkan tangan dan Giam Koma tidak tahu entah bagaimana, namun pedangnya sudah berpindah ke tangan kiri Han Han yang memegang tongkat. Han Han tersenyum, senyum seorang yang dikuasai kemarahan dan kekejaman. Bagus, Giam Koma, masih ada lagikah perlawananmu? Jika engkau melawan, sedikitnya engkau memperkecil sebutan pengecut. Kedua kaki perwira itu mulai menggigil, mukanya sudah tidak ada sinar merahnya lagi. Ia hendak lari, akan tetapi kedua kakinya tidak mempunyai kekuatan lagi dan dia menjadi nekat, tangannya dikepal dan dihantamkan ke dada Han Han. Buk, aug. Perwira itu memegangi kepalan tangan kanannya yang terasa nyeri sekali, seolah-olah ia tidak memukul dada, melainkan memukul baja. Serasa remuk tulang-tulangnya. Saking takutnya tanpa ia sadari lagi celananya menjadi basah. Kiranya rasa ngeri dan takut membuat perwira yang biasanya galak ini menjadi terkencing-kencing. Tiba-tiba ia menggerakkan kakinya, membalikkan tubuhnya dan hendak lari. Akan tetapi ia terguling oleh sabetan tongkat pada kakinya. Han Han mengempit tongkatnya, mengangkat lampu kereta dan kini pedang rampasan di tangannya berkelebat. Bret-bret. Pakaian pembesar itu koyak-koyak. Pedang itu telah merobek semua pakaiannya tanpa menggores sedikit pun kulitnya. Giam Koma menggigil saking takutnya. Tanpa malu-malu lagi ia merangkak bangun dan berlutut, bersojakui, menyembah-nyembah, sampai dahinya penuh debu tangan dan ia meratap. Tai Hiap. Ampunkan. Ampunkan hamba. Ampun, dan ia menangis mengguguk seperti anak kecil. Akan tetapi sepasang mata Han Han mengeluarkan sinar yang lebih ganas dan beringas daripada tadi. Di bawah sinar lampu kereta ia melihat tubuh perwira itu berlutut dan menyembah-nyembah, mengingatkan ia akan keadaan perwira itu belasan tahun yang lalu di kamar ibunya. Mengingatkan ia ketika perwira itu memperkosa ibunya. Ia seolah-olah dapat melihat ibunya di bawah tubuh perwira itu, ibunya yang meronta-ronta, menggeliat-geliat dan merintih-rintih. Bedebah. Keparat. Manusia berhati iblis. Manusia terkutuk. Terimalah hukumanmu. Giam Koma mengangkat muka, ketika melihat wajah Han Han yang beringas di bawah sinar lampu kereta, semangatnya seperti terbang meninggalkan tubuhnya. Aduh. Ampunkan, Tai Hiap. Apa? Apa yang akan Tai Hiap lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Hahaha, Giam Koma, apa yang dulu kau lakukan kepada ibuku? Jawablah. Hehe, jawab. Ampun. Giam Koma, ingatkah engkau betapa tangan-tanganmu yang kotor itu menyentuh ibuku, menelanjangi ibuku? Ingatlah peristiwa itu dan rasakan hukumanmu. Pedang itu berkelebat, Giam Koma menjerit dan merintih-rintih sambil memegangi tangan kirinya yang tidak berjari lagi.
Kelima jari tangan kirinya telah dibabat putus tanpa ia rasai dan tahu-tahu ia hanya merasa perih dan jari-jari tangannya sudah lenyap. Ampun. Aduh, ampun. Manusia terkutuk, ingatlah engkau akan ratap tangis ibuku. Betapa engkau tertawa mengejek ketika memperkosanya dan dia menjerit-jerit. Betapa engkau dan kawan-kawanmu tertawa ketika kau bunuh seluruh keluargaku. Betapa tanganmu yang menjijikkan mengotori ibuku kemudian membunuhnya. Terimalah hukumanmu. Kembali tampak sinar pedang berkelebat menyambar dan kini kelima buah jari tangan Giam Kok Ma terbang lenyap, yaitu jari tangan kanan yang memegangi tangan kiri yang sudah tak berjari itu. Aduh. Mati aku. Aduh, ampun. Tai Hiap. Mintalah ampun kepada Tuhan, atau mintalah ampun kepada iblis. Akan tetapi jelas aku tidak dapat mengampunimu. Pedang di tangan Han Han berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar, disusul jerit-jerit mengerikan yang keluar dari mulut Giam Kok Ma. Darah muncrat-muncrat dan keadaan perwira itu benar-benar amat mengerikan. Jari-jari tangannya putus semua, disusul jari-jari kakinya, kemudian alat kelaminnya dibabat pedang sehingga terputus. Darah muncrat-muncrat, Giam Kok Ma tidak dapat menjerit lagi, hanya berkelojotan dan mengeluarkan suara seperti seekor babi disembelih. Han Han tertawa, suara ketawanya tidak seperti manusia. Sepertinya iblis telah menguasai dirinya dan suara itu adalah suara ketawa iblis sendiri yang menyoraki kemenangannya. Hahaha. Rasakan engkau, hendak kulihat apakah engkau ini akan mampu lagi memperkosa wanita. Hahaha. Sejenak Han Han seperti menikmati pemandangan yang disinari lampu kereta di tangannya itu. Tubuh yang mandi darah, yang menggeliat-geliat dan berkelojotan, sepasang mata di muka calon mayat yang terbelalak penuh ketakutan, mulut yang menjadi menceng saking menahan rasa nyeri menusuk-nusuk. Kemudian Han Han tertawa lebih keras. Hahaha, lihatlah ibu. Lihatlah musuh besarmu. Pedangnya yang sudah merah itu bergerak dan kini menyayat-nyayat kulit tubuh itu. Tidak terlalu dalam, hanya menggurat-gurat kulit sehingga kulit di seluruh tubuh Giam Kok Ma pecah disayat-sayat, dan seluruh tubuh dari muka sampai ke kakinya menjadi merah oleh darahnya sendiri. Bukan main rasa nyeri diderita orang ini karena pedang itu tidak menggurat terlalu dalam sehingga dia tidak pingsan. Dalam keadaan sadar merasai siksaan seperti itu benar-benar amat mengerikan. Sambil terus tertawa-tawa pedang Han Han berkelebat, terdengar jerit terakhir Giam Kok Ma ketika ujung pedang memasuki rongga perut, dari ulu hati terus merobek ke bawah, sehingga terbukalah perutnya, usus dan semua isi perut yang tidak tertutup lagi itu berhamburan keluar semua. Han Han masih belum puas, karena iblis kebencian dan dendam masih menguasai hatinya. Pedangnya menyambar-nyambar. Leher itu putus, disusul pinggang dan dalam sekejap mata saja tubuh Giam Kok Ma sudah putus menjadi beberapa potong. Han Han berdiri terengah-engah, tak bergerak seperti patung, memandang daging-daging berdarah yang berceceran di depannya, matanya terbelalak, hidungnya kembang kempis dan pedang bernoda darah di tangan kiri, lampu di tangan kanan. Tiba-tiba kerongkongannya mengeluarkan suara keluhan aneh, matanya yang terbelalak dan yang tadi bersinar ganas dan liar, kehilangan sinar itu, terganti sinar penuh takut dan ngeri. Dengan tangan menggigil ia melempar pedang yang berlumuran darah itu ke atas tanah. Matanya tak pernah berkedip memandang daging berceceran itu, kini kedua pundaknya yang menggigil seolah-olah ia diserang demam. Tidak. Ia menggeleng-geleng kepalanya seolah-olah tidak percaya bahwa pemandangan mengerikan itu adalah akibat perbuatannya. Kemudian ia mengangkat kedua tangan menutupi muka, terus menggeleng-geleng kepalanya dan tubuhnya bergoyang-goyang seperti pohon muda terlanda angin besar. Tidak mungkin. Ia berteriak, kemudian menurunkan tangan dan memandang ke kanan kiri mencari-cari. Iblis menguasai aku. Iblis, di mana engkau? Harus kuhancurkan engkau. Tubuhnya melesat ke sana kemari, tongkatnya berkelebatan dan terdengarlah suara hiruk-pikuk. Kereta hancur, 4 ekor kudanya terlepas dan lari ketakutan. Pohon-pohon di sekitar tempat itu jebol dan tumbang. Akhirnya Han Han roboh terkulai di atas tanah dan menangis. Ibu, mengapa aku menjadi begini? Iblis, mengapa aku begini kejam dan ganas? Ah, Giam Kok Ma, engkau boleh jadi seorang manusia jahat dan kejam, telah memperkosa ibuku dan membunuh keluargaku. Akan tetapi, ya Tuhan, yang aku lakukan tadi,
Ah, jauh lebih kejam. Giam Kok Maha, engkau manusia keji dan jahat, akan tetapi aku tidak lebih baik daripada engkau. Tiba-tiba Han Han mencelat dan lenyap dari situ, di dalam gelap masih terdengar suaranya. Tuhan, ampunkan aku. Ayah ibu, ampunkan aku. Disusul suara tangisnya dan tubuhnya berkelebatan keluar dari tempat itu, menuju ke kota Toangko Anbun kembali. Peristiwa yang terjadi di hutan itu, yang amat mengerikan, adalah peristiwa yang seringkali terjadi pada setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang sebenarnya amat lemah menghadapi nafsu-nafsunya sendiri. Sekali nafsu menguasai diri, pertimbangannya menjadi miring, akal diperalat pemuasan nafsu, dan budi lenyap sinarnya, tertutup oleh uap hitam dari nyala nafsu yang berkobar. Han Han dikuasai nafsu dendam kebencian yang bertahun-tahun ditekannya, kini meledak dan sepenuhnya menguasai dirinya sehingga ia melakukan pembalasan dendam yang amat kejam, tidak kalah kejamnya dengan perbuatan yang dilakukan Giam Kok Ma sendiri ketika perwira itu pun dikuasai nafsunya. Setelah iblis atau nafsu meninggalkannya dan ia sadar, penyesalan datang menimpanya. Baru terbuka mata pemuda itu betapa kejam dan kelirunya perbuatannya tadi, baru teringat olehnya akan wejangan-wejangan kebatinan yang pernah dibacanya bahwa membalas kekejaman dengan kekejaman, membalas kejahatan dengan kejahatan, adalah perbuatan manusia yang lemah. Lulu. Ah, adikku Lulu. Di mana engkau? Han Han beroncatan dan kini ia mengeluh memanggil-manggil nama adiknya. Ia merasa seperti hanyut terbawa air yang deras, hanyut tidak berdaya dan tidak ada sesuatu yang dapat menolongnya kecuali Lulu yang merupakan bayang-bayang di permukaan air yang menghanyutkan. Kalau berjumpa dengan Lulu, tentu dia tidak akan sengsara seperti ini. Teringat akan Lulu, hati Han Han berduka dan ia kini berjalan perlahan dibantu tongkatnya, menuju ke Tiangko Anbun yang sudah tampak dalam cuaca pagi yang remang-remang. Ai! Jerit yang hanya satu kali ini, seolah-olah mulut yang menjeritnya itu kena dekap, cukup bagi Han Han. Itulah jerit yang keluar dari mulut seorang wanita. Tubuhnya melesat ke kiri, memasuki hutan kecil dari mana ia mendengar suara jerit itu. Dan di belakang beberapa buah batu gunung yang besar, ia melihat pemandangan yang membuat mukanya menjadi merah sekali. Ouyang Seng dan Gulai Kuan sambil tertawa-tawa sedang mempermainkan seorang wanita muda yang cantik. Lai Kuan menelikung lengan wanita itu dari belakang dan mendekap mulutnya. Wanita yang kelihatannya memiliki kepandaian itu meronta-ronta dan sambil tertawa-tawa Ouyang Seng merenggut pakaian wanita itu sehingga terlepas dari tubuhnya dan terobek, membuka dan menelanjangi tubuh yang berkulit kuning langsat. Di atas tanah menggeletak 3 orang laki-laki tua yang sudah tewas. Kuda betina ini liar. Lebih baik bunuh saja sekali pemberontak ini. Lai Kuan berseru karena kewalahan juga menelikung gadis yang meronta sekuat tenaga itu. Wah, sayang kalau dibunuh begitu saja, Lai Kuan. Dia manis sekali, hehe. Kita permainkan dulu sepuas kita, baru dibunuh. Lai Kuan, apakah engkau tidak mau? Wajah Lai Kuan merah sekali. Aku. Tidak pernah, Kongcu. Hahaha, benar-benar engkau masih hijau. Engkau lihatlah aku, sesudah aku, engkau boleh belajar, haha. Akan tetapi, itu perbuatan bejat. Lai Kuan berkata lagi. Ouyang Seng yang sudah hendak merangkul gadis yang tak berdaya itu, membalik dan memandang Lai Kuan. Ucapanmu sungguh tolol Lai Kuan. Engkau tahu siapa gadis ini? Seorang pemberontak. Dia agaknya seorang petugas pemberontak yang memata-matai kita, yang hilir mudik lewat perbatasan. Dia ini amat berbahaya, dia musuh kita. Apa salahnya kalau sebelum dibunuh kita menikmati tubuhnya yang indah, wajahnya yang manis ini? Sayang bukan kalau kembang yang harum dibuang begitu saja sebelum kita kenyang menciuminya dan mengambil sari madunya? Gadis itu meronta-ronta dan hampir terlepas dari pegangan Lai Kuan. Kau totok dia agar lumpuh, Kongcu. Wah, dia kuat bukan main. Suara ini, suara orang yang pernah membuat ia tidak enak makan tidak nyenyak tidur. Hahaha, lebih baik dia meronta-ronta begitu daripada ditotok lumpuh seperti orang mati. Rebahkan dia di rumput dan kau pegangi kedua tangannya, Lai Kuan. Biarkan kakinya menendang-nendang, hahaha. Tidak, Kongcu. Aku malu melihatnya. Biar kuikat dia. Dia terlepas.
Lai Kuan yang melepaskan sebelah tangan untuk memegangi tali hitam yang tergulung dan tergantung di punggungnya, yaitu yang biasanya ia pergunakan sebagai senjata, tidak kuasa lagi menahan ketika gadis itu meronta dan terlepas. Kemudian gadis itu membalik cepat, mengirim tendangan ke arah selangkangan Lai Kuan dengan cepat dan kuat. Lai Kuan terkejut dan terpaksa ia meloncat ke belakang sambil melepaskan senjatanya, tali hitam. Hahaha, biarkan dia lepas, mari kita kejar dan tangkap lagi, lebih menggembirakan begitu. Haha, lari tanpa pakaian ia kelihatan menarik sekali. Ouyang Seng tertawa. Gadis yang sudah itu malu bukan main dan membalikkan tubuh melarikan diri. Lai Kuan menggerakkan tangan, tali hitam yang dipergunakan sebagai cambuk itu mengeluarkan bunyi meledak dan meluncur ke depan, hendak menjerat leher si gadis yang melarikan diri. Ah! Tiba-tiba Lai Kuan berseru kaget. Ujung talinya tertahan dalam gigitan seorang pemuda berkaki buntung yang tahu-tahu telah berdiri di depannya. Gadis itu lenyap di balik batu besar. Engkau! Si Han Sute! Lai Kuan berseru kaget. Hahaha, kiranya Han si bocah gembel itu masih hidup. Lai Kuan, jadi dia ini sutemu. Punya sute kurang ajar macam itu, tangkap saja dia. Ouyang Seng bertolak pinggang dan memandang dengan kening berkerut. Lai Kuan mengerahkan tenaganya dan membetot-betot tali hitam. Kalau si buntung ini tidak mau melepaskan gigitannya, tentu akan rontok giginya, pikir pemuda ini. Akan tetapi, betapapun ia mengeluarkan semua tenaganya, tali itu tetap tak bergerak sedikit pun dari gigitan Han Han. Han Han, lepaskan senjataku. Lai Kuan membentak. Kalau tidak. Tiba-tiba Lai Kuan terjengkang dan cepat ia menggulingkan tubuhnya. Kalau ia tadi kurang cepat bergerak, tentu ia akan kena hantaman senjatanya sendiri yang tiba-tiba meluncur ke arah mukanya ketika Han Han melepaskan gigitannya. Ia sudah meloncat bangun dan menghadapi Han Han dengan muka merah. Lai Kuan, sampai begini jauhkah engkau menyeleweng? Engkau tidak saja menghamba kepada pemerintah Manchu, hal yang masih dapat dimengerti dan dimaafkan, akan tetapi engkau menjadi pembantu Ouyang Kongcu, membantunya hendak memperkosa wanita. Kemanakah perginya kegagahanmu sebagai murid Inkoksan? Han Han, kaki buntung yang lancang mulut dan sombong. Wanita itu adalah seorang pemberontak, seorang tawanan. Seorang tawanan boleh diperlakukan sesuka hati yang menawannya. Engkau mau apa? Aku tidak memperkosa wanita. Lai Kuan, bocah buntung ini sudah begitu menghinamu. Perlu apa banyak bicara lagi? Mungkin dia kini pun sudah menjadi kaki tangan pemberontak. Tangkap saja atau bunuh. Ouyang Seng berseru. Lai Kuan memang merasa agak jerih kepada Han Han. Dia maklum bahwa Han Han telah mewarisi ilmu kepandaian dari Pulau Es. Akan tetapi karena sekarang Han Han sudah buntung kakinya, biarpun tadi sinkangnya masih luar biasa sehingga dia tahu takkan dapat mengalahkan tenaga Han Han, dia merasa yakin bahwa dalam pertandingan, pemuda yang buntung sebelah kakinya ini tentu tidak lincah dan mudah dikalahkan. Apalagi di situ ada Ouyang Kongcu yang ia tahu memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi daripadanya. Han Han, engkau menyerahlah agar tidak perlu kami menggunakan kekerasan merobohkanmu. Han Han menghela napas panjang. Sayang seorang muda perkasa seperti engkau, kini tidak lebih hanya seperti seekor anjing yang suka menjilat apa saja atas perintah majikannya. Keparat buntung. Lai Kuan marah sekali dan tali hitam di tangannya bergerak, mengeluarkan suara, tartar, dan berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar ke arah kepala Han Han. Wut! Han Han menundukkan kepala dan sinar hitam itu menyambar lewat atas kepalanya, membuat rambutnya berkibar. Dari belakang, sinar hitam itu membalik dan kini ujung cambuk menotok 3 jalan darah di tengkuk, punggung dan lambung. Han Han masih tidak bergerak, bahkan tidak mengelak sama sekali. Girang hati Lai Kuan. Ilmu cambuknya memang lihai dan kalau sekali luput menyerang dari depan, ujung cambuk itu disendal kembali dan dari belakang tubuh lawan dapat melakukan penyerangan yang lebih dahsyat lagi tanpa diduga lawan sehingga serangan membalik inilah yang seringkali merobohkan lawan. Kini agaknya Han Han tidak menduganya, maka ia merasa yakin bahwa 3 kali totokan ujung cambuknya akan mengenai sasaran secara tepat sekali. Tes! 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 Memang 3 kali totokan ujung cambuk itu mengenai sasaran dengan tepat. Akan tetapi Han Han sama sekali tidak bergeming, apalagi roboh seperti yang dan disangka Lai Kuan.
Malah Han Han sudah menggerakkan tangan kanan menangkap cambuk itu, dan tongkat di tangan kirinya meluncur ke depan menotok ke arah pergelangan tangan Lai Kuan yang memegang cambuk. Haya! Lai Kuan cepat meloncat ke belakang dan terpaksa ia harus melepaskan cambuknya. Lai Kuan, jangan engkau turut campur. Aku mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh Ouyang Seng. Setan buntung sombong kau, Lai Kuan, hayo kita bunuh dia. Ouyang Seng berteriak keras dan sekali tangan kanannya bergerak, ia telah mencabut pedang dari punggungnya dan tampaklah sinar yang menyilaukan mata. Pedang itu terbuat daripada logam yang putih dan sinarnya menyilaukan seperti sinar matahari. Lai Kuan yang sudah dirampas senjatanya, pulih kembali ketabahannya melihat kawannya sudah mencabut pedang. Ia lalu berteriak keras dan menubruk maju, mengerahkan tenaganya dan memukul dengan pukulan Swat Im Sin Chiang dari tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Han Han dengan ilmu pukulan Toat Beng Tok Chiang yang mengandung racun. Agaknya karena maklum akan kelihayan Han Han, sekali menyerang Lai Kuan ingin merobohkannya dan telah mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya sekaligus, dua macam pukulan sakti yang amat hebat dan sukar dilawan. Ouyang Seng bukanlah seorang bodoh. Dia cerdik sekali dan juga dia memiliki kepandaian tinggi. Selain menerima gembengan si setan botak yang lihai sehingga ia mewarisi ilmu pukulan Fiang Sin Chiang, juga pemuda bangsawan yang suka sekali mempelajari ilmu silat ini telah berguru kepada banyak tokoh pandai, dan ia bahkan memiliki pedang terbuat daripada logam putih yang luar biasa, pedang yang bernama Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari. Dan gak lihat sendiri telah menciptakan ilmu pedang yang diambil dari inti ilmu-ilmu pedang yang pernah dipelajari Ouyang Seng yaitu ilmu pedang yang diberi nama Jit Kong Kiam Hoat, sesuai dengan nama pedangnya. Sekali pandang saja, ketika Han Han menggigit cambuk, kemudian kebal terhadap totokan, bahkan dalam segebrakan Han Han berhasil merampas cambuk. Mengertilah Ouyang Seng, bahwa Han Han yang dahulu memang amat lihai sehingga perlu dikeroyok oleh gurunya dan Mhabin Lomo, kini setelah buntung kakinya ternyata tidak kehilangan kelihayannya. Maka ia menggunakan saat Lai Kuan menerjang dengan dahsyat itu untuk meloncat pula dan pedangnya yang berubah menjadi segulungan sinar menyilaukan, menyerang Han Han dari belakang. Cut! Cut! Dua pukulan sakti Lai Kuan menghantam. Siut! Sing! Hei! Haya! Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Lai Kuan dan Ouyang Seng ketika tiba-tiba tubuh Han Han melambung ke atas dan karena gerakan Han Han ini amat tiba-tiba setelah serangan dari depan dan belakang sudah dekat, tak dapat dicegah lagi hawa pukulan Lai Kuan bertemu dengan sinar pedang Ouyang Seng. Keduanya kaget dan cepat menahan diri, namun tetap saja mereka terpelanting ke kanan-kiri. Dengan enak saja Han Han yang memegang tongkat di tangan kiri dan cambuk di tangan kanan turun lagi, berdiri di atas tanah dengan kakinya yang hanya satu tanpa dibantu tongkat. Ouyang Seng, jawablah, di mana adanya Lulu? Ouyang Seng memandang marah. Persetan dengan bocah liar itu, bentaknya dan pedangnya sudah meluncur ke depan menusuk dada Han Han. Lai Kuan juga sudah menyerang lagi, lebih hebat daripada tadi. Namun, sekali lagi mereka berdua hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu tubuh Han Han sudah pindah tempat. Ouyang Seng, jawablah. Dahulu kau yang menculik Lulu. Han Han berhenti untuk mencelat lagi ke lain tempat menghindarkan serangan susulan dua orang pengeroyoknya, lalu menyambung. Dan Lulu lari dari istana. Di manakah dia sekarang? Ouyang Seng menjadi penasaran bukan main. Dia dan Lai Kuan menyerang dengan hebat secara berbareng, akan tetapi sampai 3 kali berturut-turut Han Han lenyap begitu saja, gerakannya demikian cepat seperti menghilang dan tahu-tahu sudah pindah tempat. Dan semua itu dilakukan oleh Han Han dengan seenaknya, malah sambil bicara. Dia sudah minggat, mana aku tahu? Ouyang Seng menyerang lagi mendahului Lai Kuan yang kaget bukan main menyaksikan kehebatan gerakan Han Han. Dulu sebelum buntung, tidak sehebat ini kelincahan Han Han. Bagaimana sekarang setelah buntung malah menjadi begini lihai? Ia menubruk maju, kini meloncat ke atas karena tadi ia melihat betapa Han Han selalu mencelat ke atas kalau diserang. Ia hendak memapaki tubuh Han Han kalau mencelat lagi ke atas menghindarkan serangan pedang Ouyang Seng. Ouyang Seng bersumpahlah. Han Han benar saja mencelat lagi ke atas ketika sinar pedang yang menyilaukan itu meluncur ke arah lehernya. Lai Kuan yang sudah meloncat, dengan girang memapaki tubuh Han Han dengan 2 pukulan saktinya. Cut! Cut!
Lai Kuan berseru kaget karena kembali pukulannya itu hanya mengenai angin kosong. Bayangan tubuh Han Han yang tadi mencelat ke atas itu secara aneh meluncur ke kiri dan dengan enaknya turun dan berdiri lagi melanjutkan kata-katanya. Bersumpahlah bahwa kau benar-benar tahu di mana adanya Lulu. Setan, mampuslah. Kembali Ouyang Seng menyerang, ia tidak mau sembarangan menusuk atau membacok, melainkan memutar pedangnya sehingga gulungan sinar pedangnya membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin lebar dan lingkaran itu mulai mengurung tubuh Han Han. Lai Kuan juga sudah menerjang maju dan siap menyambut dengan pukulan maut kalau Han Han mengelak dari sinar pedang Ouyang Seng yang kini benar-benar mengerahkan segala kepandaiannya untuk merobohkan Han Han. Han Han berdiri tenang saja, menanti sampai lingkaran sinar pedang itu makin menyempit, makin menghimpit dirinya dan tiba-tiba pada saat pedang meluncur dengan gerakan melingkar hendak membabat pinggangnya, Han Han menggerakkan tangan dan seperti seekor ular hidup, pecut yang dirampasnya dari tangan Lai Kuan tadi bergerak maju, menyambut pedang dan di lain detik pedang itu sudah terbelit oleh cambuk hitam. Ouyang Seng berseru kaget dan mengerahkan tenaga membetot untuk merampas kembali pedangnya, untuk melepaskan libatan atau kalau perlu membabat putus cambuk itu dengan ketajaman pedang pusakanya. Akan tetapi pedangnya seperti telah melekat dengan cambuk, sama sekali tidak bergerak. Bersumpahlah. Han Han yang berdiri sambil memegang ujung tali atau cambuk dengan tangan kanan, mempertahankan dengan menyalurkan sinkang menggunakan tenaga, menempel dan menyedot. Melihat kesempatan baik selagi Han Han mengadu tenaga dengan Ouyang Seng, Lai Kuan menerjang dari belakang menghantam punggung Han Han dengan pengerahan tenaga Swat Im Sinjiu yang amat kuat. Hawa dingin sekali menyambar ke arah punggung sebelum kepalan yang memukul itu sendiri tiba. Des! Lai Kuan merasa betapa hawa pukulan amblas memasuki telapak tangan Han Han yang luar biasa dinginnya, seperti sebongkah batu dilempar ke telaga. Haya! Ouyang Seng yang masih membetot-betot gagang pedangnya, tiba-tiba merasa betapa ada hawa dingin menyerangnya melalui pedang dan tangannya, terus menjalar ke dadanya. Ia terkejut dan cepat melepaskan pedangnya, terhuyung ke belakang dengan muka pucat. Lai Kuan yang kaget merasa betapa tenaga sinkangnya amblas, berseru keras dan tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang sampai 5 meter lebih. Ia terbanting dan kepalanya pening, tubuhnya menggigil karena terasa dingin sekali. Tadi ia dilontarkan oleh hawa pukulan yang dingin sekali dari telapak tangan Han Han. Cepat ia duduk bersila untuk mengerahkan sinkang dan memulihkan kesehatannya maklum bahwa hawa pukulannya sendiri ditambah hawa yang amat kuat telah membalik dan melukai dadanya. Ouyang Seng, apa sih sukarnya memberi keterangan tentang Lulu? Han Han menegur. Ouyang Seng bangkit berdiri dengan muka masih pucat. Taulah yakini bahwa pemuda buntung di depannya ini luar biasa lihainya. Dia akan menjadi manusia segoblok-gobloknya kalau masih nekat hendak melawan. Maka ia tersenyum dan berkata, adikmu itu aneh seperti engkau, tidak mengenal budi orang. Dia diangkat menjadi pelayan istana malah minggat dan kabar terakhir yang kudengar, dia bersekongkol dengan pemberontak. Malah menjadi anak buah Lau Pangcu ketua Peklian Kaipang di Lembah Huangho. Kini Peklian Kaipang telah berantakan, entah adikmu itu mati atau hidup, siapa yang tahu? Han Han memandang tajam penuh selidik. Tentang keadaan Lulu setelah lari dari istana dan tinggal bersama Lau Pangcu, dia sudah tahu. Yang perlu ia ketahui adalah sekarang. Di mana adanya Lulu sekarang? Ouyang Seng, benarkah engkau tidak tahu di mana adanya adikku sekarang? Ouyang Seng menggeleng kepala. Bersumpahlah. Sepasang mata pemuda bangsawan itu memancarkan kebencian. Setan engkau, Han Han. Tidak percaya kepadaku? Baiklah, aku bersumpah bahwa aku tidak tahu di mana adanya adikmu itu sekarang. Dan aku bersumpah lain kali aku tentu akan berhasil mencabut nyawamu. Han Han mengerutkan keningnya. Ia tidak peduli akan ancaman pemuda bangsawan ini. Ia kecewa mendengar bahwa pemuda itu tidak tahu di mana adanya Lulu. Dengan sembarangan ia melemparkan cambuk dan pedang ke atas tanah dan ia menghampiri Lai Kuan yang masih duduk bersila. Lai Kuan, kalau aku mengingat bahwa engkau yang membuntungi kakiku, kalau aku menuruti nafsu dendam, agaknya sekarang engkau pun akan kehilangan sebuah kakimu. Akan tetapi aku tidak akan melakukan hal bodoh dan keji itu, Lai Kuan, karena dahulu engkau hanya melaksanakan perintah Toat Beng Chiu Xianli. Dan mengingat akan hubungan di antara kita sewaktu kecil, ku peringatkan kepadamu bahwa engkau telah tersesat.
Menjadi sahabat atau kaki tangan seorang pemuda bangsawan seperti Ouyang Seng amat berbahaya, akan menyeretmu ke jurang kemaksiatan dan kesesatan. Insaflah engkau Lai Kuan, demi kebaikanmu sendiri. Han manusia sombong engkau. Ouyang Seng memaki dan menghampiri Lai Kuan, menarik lengan pemuda itu dan memaksanya bangun berdiri. Hayo, Lai Kuan, kita pergi. Muak aku mendengar ocehannya, dan jijik aku melihat kakinya yang buntung. Han hanya menarik napas panjang untuk menekan kemarahannya oleh penghinaan Ouyang Seng itu. Semenjak kecil, pemuda bangsawan itu menghinanya. Sampai sekarang pun, putra pangeran itu masih belum mengubah wataknya yang angkuh, sombong dan memandang rendah orang lain. Akan tetapi, apakah dia sendiri pun seorang yang baik, lebih baik dari Ouyang Seng? Ia kini meragukan hal itu. Dia keturunan bangsawan yang lebih jahat lagi, yang terkenal sebagai keluarga yang luar biasa keji dan jahatnya. Keluarga bangsawan Suma sudah terkenal, bahkan kakeknya sendiri dahulu adalah seorang yang berjuluk Jai Huasian, dewa pemetik bunga. Jai Huasian. Tidak sembarang penjahat cabul mendapat julukan Sian, dewa, tentu kejahatannya sudah melewati takaran. Menurut cerita Im Yang Seng Chu, kakeknya itu sedemikian jahat dan kejinya sehingga tokoh besar Xiao Limpai yang berniat hendak menyadarkannya masih dia bikin celaka. Keluarganya, kakeknya, demikian jahatnya dan dia sendiri. Dia telah melakukan hal-hal yang menimbulkan bencana, telah kesalahan tangan membunuhi orang-orang yang tak berdosa, dan dia telah menyiksa Giam Kok Ma secara kejam sekali, sungguh bukan seperti manusia lagi. Darah keluarga Sumakah ini? Maka ia menekan kemarahannya dan membiarkan Ouyang Seng bersama Gulai Kuan pergi setelah mereka mengambil senjata masing-masing. Kenapa kau membiarkan mereka pergi? Kejar dan bunuhlah, mereka itu adalah orang-orang penting dari kerajaan penjajah. Kalau kau membunuh mereka, kau akan berjasa besar dan Buongya tentu akan berterima kasih sekali. Si berdebah itu adalah putra pangeran Ouyang Chin Kok. Suara wanita itu nyaring dan penuh semangat. Han berkata suaranya lemah, sama sekali tidak bersemangat. Saya bukan anak buah Bu Sem Kui. Kalau begitu, kenapa kau menolong aku? Mendengar suara yang lincah galak dan nyaring, yang mengingatkannya akan adiknya, Han seperti tergugah dari lamunan dan ia tersenyum sambil membalikkan tubuh. Matanya terbelalak melihat gadis itu yang muncul dari balik batu besar. Gadis itu memandang ke arah lenyapnya bayangan Ouyang Seng dan Gulai Kuan, wajahnya yang cantik itu kelihatan marah dan penasaran sekali, agaknya ia merasa amat menyesal mengapa dua orang musuh penting seperti mereka itu, setelah dikalahkan, tidak dibunuh. Laki-laki, engkau sama saja seperti mereka. Kurang ajar, genit tak tahu malu. Han yang tadinya hanya membelalakkan mata, kini membuka mulutnya pula dan tanpa memindahkan matanya dari penglihatan yang amat mempesonakan itu ia berkata gagap. Nona. Apa maksudmu? Matamu itu. Liar, mata cabul. Matamu melihat apa, Baru sekarang Han berkedip, wajahnya pucat. Celaka, ini tentu gara-gara darah kakeknya, ia menampar kepalanya sendiri, begitu keras sehingga ia terpelanting. Apa kau gila? Akan tetapi Han tidak mempedulikan teguran ini, tongkatnya bergerak hendak memukul kepalanya. Akan tetapi tiba-tiba gadis itu meloncat maju dan menangkap tongkat itu. Kau benar sudah gila. Celaka benar. Han teringat bahwa kalau tadi ia melanjutkan pukulannya dengan tongkat ke arah kepalanya, tentu kepalanya sudah pecah dan nyawanya akan melayang. Ia menghela napas panjang, meloncat bangun membelakangi gadis itu, tangan kirinya dilonjorkan ke arah tumpukan pakaian gadis itu yang robek-robek dan sekali ia menggerakkan tangan. Pakaian itu seperti hidup, terbang ke arah tangannya. Gadis itu memandang dengan mata terbelalak penuh kagum. Han lalu menyodorkan pakaian itu ke arah si gadis di belakang tubuhnya tanpa menengok berkata. Nih, pakaianmu, pakailah Nona. Gadis itu menyambar pakaiannya dan memakainya. Karena pakaian itu robek di bagian depan, maka ia memakai pakaian dalam berwarna merah muda itu dengan terbalik, yaitu bagian punggung yang tidak robek ditaruh di depan sehingga yang robek adalah bagian belakang, kemudian menutupi pakaian dalam itu dengan pakaian luarnya. Biarpun pakaian luar ini robek di bagian depan, akan tetapi tubuhnya sudah tertutup aman oleh pakaian dalam yang dibalik. Sambil memegangi bagian depan yang robek itu ia berkata, Sudah.
Sudah kupakai. Barulah Han Han berani membalikkan tubuhnya dan mukanya kini merah sekali ketika ia bertemu pandang dengan sinar mata gadis itu. Ia menunduk dan berkata, "Maafkan aku, Nona. Aku tadi telah bersikap tak tahu malu." "Engkau benar, mataku memang kurang ajar. Selamat tinggal." Ia lalu melangkah pergi, berjalan terpincang-pincang dibantu tongkatnya dengan tubuh lemas. Nanti dulu. Akan tetapi Han Han tidak menoleh dan melanjutkan langkah kakinya. Bersambung ke bab 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.